Hai teman-teman, salam diaspora dari Los Angeles. Bersama saya John Masli yang membahas mengenai niat para diaspora dunia yang ingin memberikan kontribusi positif mendukung Pak Prabowo, presiden kita, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menuju 8%. Mungkinkah itu? Sangat mungkin sebenarnya. Apalagi sudah seminggu lebih kita melihat sepak terjang Menteri Keuangan yang baru, Pak Purbaya. Tapi Rocky Gerung ngeledekin dia, pura-pura banyak gaya. Jangan gitu dong Pak Rocky. Begini ya, kita ini sudah berapa 3 periode dipimpin oleh Menkeu Sri Mulyani yang memang top ya, jago menstabilitas kinerja ekonomi kita ya, yang selama ini memang beliau berhasil membawa pertumbuhan ekonomi itu sekitar 5% ya sejak Pak Jokowi memimpin. Sebelumnya beliau bisa membawa pertumbuhan ekonomi ke 6% waktu zaman SBY. Nah waktu itu Pak Menkeu yang baru ini, Purbaya, juga terlibat di dalam konteks memberikan kontribusi fiskal dan moneter policy, membantu Kementerian Keuangan pada waktu itu, waktu Menteri Keuangan lama Bu Sri Mulyani ya menjabat. Nah, selama 3 periode beliau ini menjabat 2 kali zaman Pak Presiden Jokowi dan hampir 1 tahun dengan Pak Prabowo, kita tidak melihat adanya substansi perubahan daripada strategi ekonomi. Tetap tight money policy ya. Sehingga apa yang terjadi? Menteri Keuangan baru ini membuat satu langkah terobosan yang positif. Ya, beliau berani mengucurkan dana sampai 200 triliun ini. Ini boleh dibilang satu shock wave baru ya di dalam sistem perekonomian kita yang selama ini ketat. Ya, saya akui Ibu Sri Mulyani berhasil menjaga stabilitas inflasi ya, tapi pertumbuhan itu melamban ya. Kita lihat sejak 5 tahun terakhir terutama pertumbuhan ekonomi kita menurun ini ya, cukup drastis. Ingat ya, kalau 1% pun menurun dari 5% itu sangat berbahaya ya. Itu menandakan tidak adanya gerakan sektor real ya. Saya ingin mengutip kata seorang ekonom Amerika namanya Milton Friedman. Mungkin kalian para ekonom, orang keuangan paham siapa itu. Beliau ini ahli ekonomi yang mengatakan prinsip pertumbuhan ekonomi itu harus seperti ini, kalau boleh saya narasikan ya, bahwa peran sektor pemerintah dan swasta, private sector, itu harus berimbang. Artinya, government spending must balance the private sector spending. Nah, yang terjadi selama 7 tahun ini yang saya perhatikan, saya sebagai pengusaha dan juga penasihat perusahaan, melihat sulitnya para pengusaha ini berkembang ya, sulitnya mendapat kucuran kredit karena tight money policy tadi oleh Ibu Menteri yang lama itu, sehingga kondisi ekonomi kita ini kelihatannya dry, dry. Harusnya kan wet gitu loh, artinya bergerak ya. Duit tuh harus ada. Nah, kembali ke Milton Friedman,
Dia mengatakan begini, when the economy is slowing down, you must increase the monetary and fiscal policy in such a way that you move the growth of the economy. Ya, kira-kira saran beliau ini adalah ketika ekonomi kita melesu, ya tanpa tentunya mengurangi kepedulian sektor inflasi, kita harus memompa ekonomi itu dengan suplai uang yang cukup, M2 ya, dalam istilah ekonomi itu namanya M2 ya. Jadi ketika ada gerakan peningkatan daripada money supply ini di ekonomi seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya ini bagus ya. Itu jalan satu-satunya ya yang tidak pernah dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani. Sorry to say, beliau bagus di dalam segala kebijakan moneter, fiskal, ya kecuali memajakin gitu ya. Karena di dalam kebijakan baru ini, Menq ini mengucurkan dana di pasar. Pada saat yang sama, beliau juga harus memberlakukan kesetaraan dan keadilan pemajakan. Jangan UMKM itu retail kecil-kecil itu dipajakin, jangan ya. Itu apa yang terjadi ya? Itu pajak menambah pajak. Bayangin gini, ketika seorang produsen UMKM memproduksi suatu barang atau jasa, sebetulnya dari bahan baku dia sudah dipajakin. Ya, ketika penjualannya, omsetnya mau meningkat menjadi lebih besar, dipajakin lagi. Ini akan menghambat kemajuan pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, diaspora, ya, kami ini ingin membantu pemerintah, ya, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan misinya Pak Prabowo yang kami dukung, luar biasa itu. Tapi kita ingin melihat adanya reformasi ekonomi juga, sistem struktur ekonomi. Artinya begini, seperti kata Pak Rocky Gerung, bahwa Menteri Keuangan ini harus lebih powerful, ya, jangan hanya sebagai kasir membuat kebijakan, tetapi menteri-menteri lain, menteri-menteri ekonomi yang lain, ya, yang menjadi sumber pada pertumbuhan ekonomi ini, mereka harus melakukan reformasi. Saya tidak berbicara mengenai apa itu ex-menteri ekonomi dari rezim Jokowi atau sekarang, tidak. Saya mengatakan begini, bahwa para menteri tim ekonomi dari Pak Erlangga dan lain-lainnya, kita belum melihat adanya mereka ini membuat kebijakan terobosan seperti yang dilakukan oleh Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan dan yang Menteri Pertanian itu loh, Pak Amran itu hebat. Yang lain, maaf, tidak ada kebijakan positif yang menstimulus pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau ini terjadi, maaf ya, berarti Menteri Ekonomi yang tidak kompeten, mundurlah kalian sebelum di reshuffle oleh Pak Prabowo. Kenapa? Tanpa ya peran daripada kebijakan stimulus dari kabinet, ya, upaya Pak Menteri Purbaya ini tidak akan mulus keberhasilannya. Kenapa? Walaupun beliau menggelontorkan berapa ratus triliun pun, apabila gerbong-gerbong ekonomi di kementerian-kementerian ekonomi di bawah Pak Erlangga ini tidak berperan positif, lupakan. Tidak akan tercapai pertumbuhan 8% itu. Namun, kalau Pak Prabowo berani men-reshuffle para kabinet yang tidak berkompeten, niscaya misi Pak Purbaya akan berhasil. Makanya
Kalau kita lihat situasi sekarang ini, banyak PHK, banyak pabrik tutup, ya, pendapatan middle class income orang-orang pada menurun, ya. Kenapa? Uang di sistem ekonomi ini tidak berputar, ya. Untuk berputar harus ada kebijakan stimulus, ya, dari perpajakan misalnya. Siapapun yang mendirikan pabrik, misalnya nih, yang dapat menyerap tenaga kerja sekian banyak, ratusan diberi keringanan pajak atau diberi tax holiday bagi perusahaan-perusahaan yang tadinya sudah tutup, sudah bangkrut. Nah, jangan lupa mereka punya teknologi dan keahlian, bisa dibangkitkan kembali. Nah, orang-orang inilah, pengusaha-pengusaha inilah perlu diguyur dengan dana baru, ya. Kecuali mereka sudah betul-betul bangkrut, ya. Banyak perusahaan yang masih setengah sehat kok, tinggal dikasih dana untuk berkembang. Nah, inilah yang menjadi misi Pak Purbaya kali, walaupun kena ledek oleh Rocky Gerung pura-pura banyak gaya katanya. Enggak, saya lihat beliau ini tulus ini dengan strategi baru. Yang selama ini nggak ada strategi ekonomi yang selama 12 tahun ini. Itu saja, naikin pajak, pinjam uang, ya, dari dalam negeri disedot, ya, dengan SBI segala macam disedot habis. Jadi ekonomi nggak bergerak. Nah, sekarang kalau suku bunga turun, ya, orang minjem duit, ya, pajak misalnya diberi keringanan. Katakanlah kita menaikkan yang tadinya 500 juta. Kalau orang berusaha sampai 1 miliar, ya, kan Ibu Sri Mulyani bilang sampai 500 juta setahun omsetnya nggak kena pajak atau gimana kira-kira. Itu dinaikin dikit, ya. Itu menjadi kebijakan yang menstimulus pertumbuhan ekonomi. Itu yang kita suka. Pengusaha UKM ini adalah hampir 90% pemain sektor real. Nah, balik ke konsep Milton Friedman. Kalau itu terjadi, berarti ada the balance, ya, membalance pertumbuhan spending government juga bagus, spending para swasta juga, peran swasta juga bagus, ya, sehingga you are balancing the spending. 60% kalau bisa dari pemerintah, 40% dari pihak swasta. Sekarang pincang, ya. Yang kita lihat sekarang infrastruktur selama ini kan dari pemerintah jor-joran pengeluaran untuk infrastruktur yang produktivitasnya lama kembalinya kan, boleh bilang non produktif. Ya, siapa yang pakai jalan tol misalnya? UMKM jarang pakai jalan tol, ya kan? Jadi harus dilakukan langkah yang positif. Satu, mereshuffle kabinet ekonomi lagi, ya. Yang kedua, itu politikus DPR itu, ya, ketua-ketuanya itu tahu diri lah, ya. Kalian itu perlu melakukan resetting ini. Jangan kalian tuh dicap pencopet ekonomi seperti kata si Rocky Gerung itu. Sorry, saya nggak kenal siapapun orang yang saya sebut namanya ini, saya nggak kenal. Cuman inilah yang saya kutip, ya. Kami dari jauh, dari Los Angeles melihat apa yang terjadi di tanah airnya begini kira-kira di dalam persepsi kami, ya. Nah, again, Pak Prabowo, you are doing a great job. Okay, you are on the right track, on the way to 8% growth, and we will support you. Thank you. Salam dari Los Angeles.